Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa peserta mata kuliah AIKA Al-Islam dan Kemudiaan. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang perdana di mata kuliah AIKA 3, kita akan kembali belajar tentang Al-Islam dan Kemudiaan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pendahuluan tentang materi AIKA 3. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini secara baik, secara saksama, dan bisa diikuti perkuliahan berulang-ulang agar betul-betul paham materi yang disampaikan. Dan apabila telah memahami materi yang disampaikan, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan post-test atau kuis dari materi ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan daripada AIKA 3. Pada AIKA 1 dan 2, saya yakin Anda semua sudah paham apa tujuan dari mempelajari mata kuliah Al-Islam dan Kemudiaan. Namun demikian, saya mungkin mereview kembali tentang apa itu Al-Islam dan Kemudiaan. Ya. Kita ketahui bahwa Al-Islam dan Kemudiaan itu menjadi catur dharma dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, catur dharma dari salah satu dharma dari catur dharma yang ada di Perserikatan Muhammadiyah, di mana di dalam buku pedoman pendidikan AIKA 3 halaman 8 dikatakan bahwa pendidikan Al-Islam dan Kemudiaan di perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki posisi yang strategis. Mengapa demikian? Karena mata kuliah ini menjadi ruh penggerak dan misi utama penyelenggaraan perguruan tinggi Muhammadiyah. Ya, mengapa dia menjadi ruh dan misi utama? Karena di dalam mata kuliah ini akan dibahas visi misi daripada Muhammadiyah sebagai suatu persyarikatan yang berjuang melalui bidang pendidikan untuk mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia dan membantu pemerintah untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur, untuk mencetak generasi yang memiliki akhlakul karimah, untuk mencetak generasi yang tahan banting dan kuat menghadapi tekanan perubahan masa atau zaman, dan siap untuk berkompetisi, baik di dalam skala lokal, regional maupun internasional. Yang berikutnya, pendidikan AIKA itu menjadi basis kekuatan spiritual. Kita ketahui bahwa spiritual adalah suatu energi yang keluar dari dalam, dari dalam, yang merupakan kesatuan antara pikiran dan hati. Dengan kekuatan kemampuan spiritual ini, tentunya diharapkan semua alumni yang keluar dari perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki kemampuan, kekuatan untuk tahan terhadap berbagai macam cobaan di dalam kehidupan apabila telah berada di masyarakat. Contohnya, tahan terhadap godaan suap, kolusi, korupsi, manipulasi, dan lain-lain sebagainya. Dan juga kekuatan moral, artinya bisa menunjukkan bagaimana moralitas yang tinggi sebagai seorang alumni Muhammadiyah, dan juga memiliki intelektual serta daya gerak bagi seluruh sivitas akademika. Apa peran strategi Al-Islam dan Kemudiaan? Peran strategi Al-Islam dan Kemudiaan yang pertama adalah tadi kita sudah jelaskan, menjadi ruh penggerak. Ya, artinya ruh penggerak itu menjadi motivasi yang sangat kuat untuk bisa memberikan power, kekuatan bagi seorang mahasiswa memahami, mengerti apa fungsi
dari seorang mahasiswa, dan juga yang paling penting setelah dia berada kembali di masyarakat sebagai seorang sarjana. Misi utama penyelenggaraan perguruan tinggi Muhammadiyah itu juga harus dipahami secara baik. Lalu, basis kekuatan spiritual, moral, dan intelektual, serta daya gerak bagi seluruh sivitas akademika. Kami sudah bahas tadi. Ya, lalu bagaimana dengan AIK bagi mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah? Diharapkan bahwa mata kuliah ini bisa memberikan keyakinan kepada mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah bahwa peran mahasiswa adalah peran yang sangat strategis. Mahasiswa harus memiliki kemampuan intelektual. Mahasiswa harus menjadi tauladan. Mahasiswa harus menjadi penggerak pembangunan. Yang berikutnya adalah menjadi pedoman implementasi pendidikan, sehingga semua pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah diharapkan baik pengajarnya, seluruh sivitas akademika, mahasiswa harus memahami pentingnya implementasi pendidikan Al-Islam dan kemuhammadiyaan. Yang berikutnya adalah menjadi relevansi pendidikan dengan kehidupan. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memiliki kemampuan untuk bisa memahami dan juga bisa mempraktekkan bagaimana itu semua ilmu yang telah dipelajari bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nilai-nilai etika, moral, akhlak. Yang biasanya etika, moral, akhlak ini sudah biasanya disinggung pada AIK 4. Lalu menjadi relevansi dengan dunia kerja. Ya, dunia kerja harus bisa bukan sekedar menjadi robot, tetapi dia juga harus bisa di samping meningkatkan produksi dan produktivitas kemampuan kerja, dia harus juga bisa menunjukkan bagaimana etika, akhlak, moral ketika berada di dunia kerja. Diharapkan juga AIK ini memberikan kualitas alumni yang spesifik, yang tidak sama atau memiliki karakteristik yang berbeda dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Lalu, apa itu mata kuliah AIK? Jadi mata kuliah AIK itu memiliki bobot, itu biasanya pada strata 1 atau strata sarjana itu 8 SKS. Ya, 8 SKS ini dengan penyebaran ada AIK 1 2 SKS, AIK 2 2 SKS, AIK 3 2 SKS, AIK 4 2 SKS. Nah, sedangkan kalau pada strata 2 atau pada strata magister itu biasanya hanya 2 SKS. Nah, itulah yang mata kuliah AIK yang biasa diajarkan di perguruan tinggi Muhammadiyah dimanapun berada di seluruh dunia. Karena saat ini perguruan tinggi Muhammadiyah bukan saja berada di Indonesia, tapi sudah di beberapa negara seperti Australia, ya, Malaysia sudah mulai berdiri. Nah, sebagai seorang calon sarjana pendidik, maka tentunya perlu kalian memahami bagaimana terbentuknya satu mata kuliah. Apalagi sekarang kita menggunakan kurikulum KKNI. Ya, kurikulum KKNI. Nah, di mana pembentukan sebuah mata kuliah, ya terutama AIK, nah, itu harus disesuaikan dengan bagaimana performa lulusan atau profil lulusan yang diinginkan dari sebuah program studi, di mana profil lulusan ini harus dilihat juga dengan capaian pembelajaran apa yang akan dicapai. Apabila capaian pembelajaran tidak tercapai, maka profil lulusan akan tidak memenuhi syarat. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran, maka harus ada bahan kajian. Nah, bahan-bahan kajian ini tentu
tentunya akan tersebar di berbagai macam mata kuliah. Sebagai contoh, mata kuliah A. Mata kuliah A ini dia bersifat komprehensif. Ya, jadi menggunakan konsep blok. Ya, jadi ada beberapa kajian-kajian, lahirlah sebuah mata kuliah. Ada juga contoh lain, mata kuliah B. Nah, ini bersifat parsial. Ya, jadi bahan kajian itu bersifat parsial. Sebagai satu contoh prosedur pembentukan mata kuliah, kita lihat capaian pembelajaran apa yang dicapai. Capaian pembelajaran atau biasanya disingkat dengan CPL. Sebagai mahasiswa, kalian harus memahami dengan benar ketika kalian memiliki keputusan untuk mengambil satu program studi di sebuah perguruan tinggi. Kira-kira capaian pembelajaran apa yang capaian pembelajaran lulusan apa yang ditawarkan oleh program studi itu, sehingga akan membentuk performa kalian ketika di wisuda atau ketika selesai menempuh studi di sebuah program studi. Jangan sampai ketika selesai di sebuah program studi kalian tidak mencapai capaian pembelajaran lulusan, sehingga harapan kalian untuk menjadi seorang sarjana yang memiliki kualifikasi tertentu yang spesifik, contohnya apakah sebagai seorang guru sekolah dasar, guru matematika di sekolah menengah pertama atau menengah umum SMU, atau guru matematika, ini tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, maka dikatakan bahwa kalian sebenarnya gagal, tidak memenuhi capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh program studi. Dan ini merupakan salah satu prasyarat sebagai setiap program studi yang dibuka harus memiliki atau harus menetapkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Sebagai contoh yang tadi saya katakan, contoh di sini ya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diinginkan adalah menjunjung tinggi norma akademik, dan dua, memiliki pengetahuan strategi tentang pembangunan. Nah, di sini ada bahan kajian. Bahan kajian ini ada inti keilmuan, ada ilmu pengetahuan, ya, teknologi pendukung, ada ilmu pengetahuan, teknologi dan sains pelengkap. Ya, ada yang berhubungan dengan perkembangan atau dinamika ilmu pengetahuan atau dinamika perubahan teknologi. Ada untuk pembentukan masa, ya, bahan kajian tentang untuk masa depan. Dan ada juga mata kuliah yang merupakan karakteristik atau ciri dari sebuah perguruan tinggi. Maka posisi AIK di sini, ya, contohnya posisi AIK 1 dia berada di sini, dia di inti keilmuan. AIK 2 biasanya berada di ilmu pengetahuan, teknologi dan sains sebagai pelengkap. Sedangkan AIK 3 berada di ilmu pengetahuan, teknologi, sains pendukung. Sedangkan yang keempat biasanya dia mencakup keseluruhannya atau komprehensif untuk semua bahan kajian, mencakup untuk mempersiapkan lulusan dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Lalu disitulah bagaimana sebuah mata kuliah itu lahir. Oleh karena itu, mata kuliah lahir dari sebuah kurikulum di program studi pada perguruan tinggi itu bukan serta-merta, tetapi harus melakukan kajian yang mendalam, baik kajian historis, filosofis, kajian ilmiah, dan kajian-kajian lain. Ini adalah satu pengetahuan yang perlu kalian ketahui. Suatu saat apabila kalian diminta untuk membuat satu mata kuliah, maka harus betul-betul bisa menetapkan bagaimana bahan kajian dari mata kuliah tersebut, ya. Nah, apa capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah yang ditawarkan tersebut. Bagaimana penetapan mata kuliah Al-Islam? Mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan ini diturunkan dari, yang pertama adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan di Muhammadiyah. Yang kedua ditetapkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi, ya, Muhammadiyah. Yang ketiga adalah
harus ditetapkan berdasarkan visi misi dari program studi. Dan visi misi program studi harus memiliki benang merah dengan visi misi dari perguruan tinggi. Visi misi dari perguruan tinggi harus memiliki benang merah dari visi misi yayasan, kalau itu memang perguruan tinggi swasta, atau visi misi dari pemerintah. Nah, kalau kita di perguruan tinggi Muhammadiyah, maka kita harus juga memiliki visi misi, harus memiliki benang merah dengan visi misi dari perguruan tinggi dari pendidikan Muhammadiyah, visi misi dari perguruan tinggi Muhammadiyah atau STKIP Muhammadiyah Manokwari, harus juga memiliki benang merah dengan visi misi dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, visi misi dari pemerintah. Lalu penetapan ini juga harus memperhatikan profil lulusan dari program studi. Profil lulusan dari program studi, kalau kita di STIKI memiliki beberapa program studi. Nah, kalau dia program studi PGSD, maka harus dia juga memperhatikan profil lulusan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, atau profil lulusan dari program studi pendidikan matematika, profil lulusan dari program studi pendidikan biologi, profil lulusan dari program studi bahasa Inggris, profil lulusan dari program studi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu juga harus diperhatikan capaian pembelajaran lulusan, atau yang tadi kita sudah jelaskan itu CPL. Lalu dari situ dibuatlah matriks bahan kajian. Sehingga bagaimana atau di mana posisi dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuliaan, mata kuliah Al-Islam dan Kemuliaan berasal dari titik temu antara CPL, ya, titik temu antara CPL atau capaian pembelajaran lulusan, khususnya sikap dan tata nilai, dengan metrik bahan kajian. Oleh karena itu tadi kita sudah jelaskan bahwa setiap program tinggi Muhammadiyah selalu memiliki 8 SKS, di mana 8 SKS ini tersebar pada 4 semester. Ya, masing-masing AIK 1 biasanya pada semester 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4. Dari keempat Al-Islam dan mata kuliah Al-Islam dan Kemuliaan yang wajib bagi mahasiswa strata 1 di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah, di mana AIK 1 biasanya membahas tentang kemanusiaan dan keimanan. AIK 2 biasanya membahas tentang ibadah, akhlak, dan muamalah. AIK 3 biasanya spesifik membahas tentang kemuhammadiyaan. Sedangkan AIK 4 sudah membahas tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan CPL atau capaian pembelajaran dari Al-Islam dan Kemuhammadiyaan? CPL yang diharapkan adalah yang pertama, memahami hakikat Tuhan, hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hakikat kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, di dalam mempelajari AIK ini, segala sesuatu hipotesa itu harus tidak boleh bertentangan dengan fakta sains atau ilmu pengetahuan, fakta Al-Quran dan hadis. Yang kedua, CPL yang ingin dicapai adalah setiap mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini memiliki kemampuan untuk mengamalkan tata cara beribadah, ya, khususnya yang muslim. Ya, kalau yang bukan muslim, nah, harus juga bisa memahami tata cara beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Lalu memiliki akhlak yang karimah. Nah, akhlakul karimah itu biasanya akan dibahas. Apa itu akhlakul karimah? Dalam bermuamalah, dalam berinteraksi bagi, ya, antar sesama manusia, interaksi dengan alam, di mana bumi tempat kita berpijak, yang hal itu bisa mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ini biasanya
dalam ayat 2. CPL yang ketiga yaitu mampu menginternalisasi misi Perserikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam ayat 3, yaitu kita mampu menginternalisasi misi Perserikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu di dalam ayat 3 ini kita akan bahas juga sedikit tentang sejarah, visi misi, tujuan, perjuangan daripada Muhammadiyah. Sedangkan untuk ayat 4 biasanya CPLN ini disasar atau dicapai adalah memiliki kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana dengan implementasi daripada al-Islam dan kemuhammadiyaan? Sebagai contoh, misalnya topik tentang berakhlak mulia. Untuk topik ini, maka hasil akhir yang diharapkan adalah pertama, mahasiswa dapat menerapkan sikap akhlak yang mulia. Ini akan dibahas secara rinci apa itu sikap, apa itu akhlak, apa itu akhlak mulia, ya, sampai dengan etika, moral. Nah, ini biasanya akan dibahas pada ayat 4. Yang kedua, mahasiswa terbiasa berpikir, berkata, dan bertindak yang benar. Ya, jadi diharapkan setiap mahasiswa itu memiliki sensitivitas atau sensitif terhadap bagaimana cara berpikir, berkata, dan bertindak yang benar. Ini penting. Terkadang ada orang yang apa yang ada dalam akalnya atau dalam otaknya, itu tidak sinkron dengan apa yang terucap, atau sebaliknya. Dan juga terkadang antara apa yang ada dalam kepalanya atau dalam otaknya dan apa yang keluar dari kata-katanya juga tidak sinkron dengan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu diharapkan implementasi daripada mata kuliah al-Islam dan kemuhammadiyaan ini bisa menjadi tersinkronisasi antara kebiasaan berpikir, berkata, dan bertindak. Apa yang difikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dimanifestasikan dalam kehidupan dia sinkron. Nah, mungkin seperti baru-baru ini ada kasus yang contohnya ada seorang siswa yang mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh, yang bersifat rasis. Dan itu perkataan seperti itu bukan saja menyakiti saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita yang disasar atau dituju, tapi kita sebagai saudara dari saudara-saudara kita yang dihina itu, kita juga merasa terlukai. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tadi, apa yang dilakukan tidak dipikirkan, apa yang dikatakan tidak dipikirkan secara matang, sehingga apa yang keluar itu bisa menjadi bumerang dan bisa menjadi suatu hal yang menimbulkan keonaran dan menyusahkan semua orang karena menyakitkan salah satu kelompok saudara kita yang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa di Muhammadiyah yang telah mempelajari ilmu al-Islam dan kemudian harus memiliki bagaimana cara berpikir, berkata, bertindak yang benar, di mana setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, atau saat ini pada zaman teknologi informasi yang dikeluarkan pada medsos, harus dipikirkan matang-matang bagaimana efek kata-kata yang ditulis pada sosial media apabila kata-kata itu menjadi konsumsi publik. Apakah bisa menyakiti salah seorang individu atau sekelompok orang atau sekelompok suku, sekelompok agama, atau sekelompok lokasi tempat. Nah, ini harus dipikirkan efeknya bagaimana. Demikian juga dengan tindakan yang dilakukan. Nah, disitulah pentingnya implementasi dari al-Islam dan
mulai dia pemain karakter. Karakter itu adalah tadi antara apa yang difikirkan, apa yang dikatakan, ditindak itu benar dan sungguh-sungguh, ya. Dan sungguh-sungguh. Orang yang memiliki karakter sering disebut dengan orang yang memiliki kepribadian, ya. Jadi bukan memiliki kepribadian ganda, ya, kepribadian ganda, tapi harus memiliki kepribadian, memiliki prinsip yang kuat. Prinsip yang kuat ini terbentuk dari lingkungan, keluarga, pendidikan, interaksi dengan teman. Nah, oleh karena itu dengan Al-Islam dan kemudian ini diharapkan setiap mahasiswa memiliki kepribadian, memiliki karakter yang kuat sebagai kepribadian yang tahan banting, ya, tahan banting, suka menolong, menghargai orang lain, baik itu pemikiran, perkataan, menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama manusia, baik antar diri pribadi dengan alam lingkungan. Disitulah pentingnya implementasi dari Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Lalu strategi perkuliahan yang akan kita tempuh dalam Al-Islam ini, ya. Nah, dosen memberikan materi tentang akhlak yang mulia. Ya, jadi tadi untuk bagaimana membentuk seorang mahasiswa yang memiliki akhlak dan karakteristik. Lalu dosen memberikan, ya, memperhatikan dan mencermati sikap dan tindakan mahasiswa. Ini lalu mahasiswa yang sudah memahami dan mempraktekkan kehidupan yang berakhlak mulia ini bisa menularkan, ya, hal tersebut ke teman lainnya, ke keluarga, ke kakak, adik, saudara, dan juga lingkungan di mana dia itu hidup. Nah, disitulah strategi perkuliahan dari AIKA. Oleh karena itu, setelah mempelajari nilai-nilai penting dalam AIKA seperti akhlak, kepribadian, karakter, diharapkan nilai-nilai tersebut dapat ditularkan pada lingkungan, ya, di lingkungan sekitar kita, kepada teman dan lain sebagainya. Nah, biasanya nanti penilaian itu dilakukan dengan pengamatan, ujian teori serta penilaian dari teman dan keluarga. Tapi selama ini untuk AIKA biasanya saya lebih menitik beratkan, ya, biasanya menitik beratkan dengan pengerjaan post test, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya, post test atau kuis. Nah, biasanya dalam post test atau kuis itu ada pertanyaan yang tujuannya adalah untuk bisa mengeksploitasi, ya, mengukur bagaimana akhlak, bagaimana pemikiran, ya, dan bagaimana interaksi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oleh karena itu, setiap mata kuliah AIKA, setiap materi selalu setelah selesai itu ada post test, ya, ada post test atau kuis dari materi tersebut, sehingga bisa mengukur secara komprehensif sebisa mungkin, ya, secara komprehensif bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menerap atau dalam menyerap apa yang disampaikan. Diharapkan setelah diserap bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan. Di mana tes yang dilakukan, ya, ini biasanya dilakukan dengan cara berbicara, bersikap sehari-hari, melalui penilaian diri sendiri. Biasanya juga ada pertanyaan untuk menilai diri sendiri. Nah, bisa juga penilaian dari teman, atau juga bisa meminta penilaian dari keluarga, serta yang biasanya secara umum itu melakukan tes terhadap penguasaan materi yang diberikan. Nah, kalau materi akhlak, ya akhlak, materi akhlak itu yang dites untuk bagaimana kemampuan penguasaan tentang materi akhlak. Kalau materi tentang sejarah Muhammadiyah, nah ini berarti materi sejarah Muhammadiyah yang dites kemampuan penguasaannya. Nah, lalu implementasi dari Al-Islam dan kemudian itu bagaimana? Yaitu implementasi Al-Islam
organisasi Muhammadiyah memiliki kepribadian Islami. Nah, ini mungkin sudah kita pahami apa itu Islami. Jadi Islam itu kita sudah belajar kalau sudah ambil AIK 1. Jadi Islam itu berasal dari kata al-Islamu as-salamu, ya. Artinya bahwa Islam itu patuh, tunduk, taat kepada Sang Pencipta Allah. Dia harus memiliki kepribadian yang patuh, tunduk, taat kepada Allah. Lalu memiliki reputasi akademik. Ya, jadi seorang dosen itu harus memiliki kepribadian Islami, harus memiliki reputasi akademik. Reputasi akademik di mana minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan strata 2 atau magister. Itu minimal. Bagus sekali kalau dia sudah mencapai kualifikasi pendidikan doktoral. Dan juga biasanya ada kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik itu ya kualifikasi jabatan akademik itu ada namanya asisten ahli, lektor kepala. Atau lektor kepala itu biasanya juga dengan profesor associate atau associate profesor. Lalu memiliki reputasi non akademik. Memiliki reputasi non akademik ini contohnya memiliki pengalaman di organisasi, menduduki organisasi tertentu yang kualifikasi baik nasional, ya, atau pernah diberikan tanggung jawab oleh negara untuk menjadi melaksanakan sebuah event penting, ya. Contohnya kalau saya pernah diberikan tanggung jawab sebagai ketua tim seleksi anggota KPU provinsi. Nah, ini suatu tanggung jawab diberikan yang sangat besar oleh pemerintah untuk bisa melakukan penjaringan dan memilih seorang memilih anggota KPU atau Komisi Pelaksana Pemilu di Provinsi Papua Barat. Atau saya juga pernah ditunjuk sebagai ketua untuk debat calon bupati di periode yang lalu. Atau pernah menduduki jabatan-jabatan strategi tertentu dalam organisasi nasional. Nah, seperti itu. Itu namanya reputasi non akademik. Lalu bagaimana dengan kebijakan dosen AIK? Nah, ini biasanya kalau dalam organisasi Muhammadiyah ada kebijakan dosen AIK ini, maka di perguruan tinggi Muhammadiyah telah dibuka program studi, ya, Islam di perguruan tinggi Muhammadiyah. Contohnya di UMI, ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Solo, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya, UMP, di mana mereka menyelenggarakan konsentrasi AIK, Al-Islam Muhammadiyah, di mana semua perguruan tinggi Muhammadiyah itu karena membutuhkan dosen AIK yang minimal berpendidikan master atau S2. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, di sini adalah visi misi dari Majelis Dikti, ya. Jadi Dikti Litbang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan PPM Perserikatan Muhammadiyah, yaitu berkembangnya kualitas dan ciri khas. Jadi berkembangnya di visi misi Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah adalah berkembangnya kualitas dan ciri khas pendidikan Muhammadiyah yang unggul, holistik atau universal, komprehensif, dan bertata kelola baik yang didukung oleh pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid dalam bentuk manusia yang utuh, sebagaimana tujuan pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Lalu visi pendidikan Muhammadiyah itu terbentuknya manusia, ya, pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, artinya bahwa dia bersifat progresif, tidak statis atau stagnan, terus berkembang sesuai dengan perubahan atau tuntutan
sampaikan, baik melalui WA group ya, maupun apabila kalau dikirim melalui YouTube, maka bisa berdiskusi di ruang YouTube dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua mahasiswa tetap dalam keadaan sehat walafiat.